Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Tahukah kamu, Ramadan Fatu, pembebasan kota Mekah? Di antara poin perjanjian, Hudaybiyah adalah siapa yang ingin bergabung menjadi sekutu kaum muslimin, maka ia bergabung. Siapa yang ingin menjadi sekutu Quraisy, maka ia juga dipersilahkan untuk bersama mereka. Kabilah Khuza'ah menjadi sekutu Rasulullah, sedangkan seteru mereka, Bani Bakar, bergabung dengan kafir Quraisy. Sejak dulu, perang dan sengketa selalu terjadi antara dua kabilah ini. Perjanjian damai ini dimanfaatkan oleh Bani Bakar untuk membalas dendam terhadap orang-orang Khuza'ah. Mereka pun melakukan penyerangan mendadak di malam hari. Mereka bunuh orang-orang Khuza'ah. Parahnya, pengingkaran poin perjanjian itu didukung oleh Quraisy. Mereka membantu sekutu mereka dengan menyiapkan senjata dan pasukan untuk memerangi sekutu Rasulullah. Segera setelah pengkhianatan itu, Amr bin Salim al-Khuzai berangkat menuju Madinah. Ia mengabarkan kepada Nabi tentang pengkhianatan Quraisy dan sekutunya. Al-Iktifa bima tadamanahu min magazi Rasulullah wa'at salat sati al-Khulafa oleh Sulaiman al-Kulai 2/177. Orang-orang Quraisy segera bergerak melangkah. Mereka mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Namun apa yang mereka lakukan sudah tidak bermanfaat. Rasulullah telah memerintahkan kaum muslimin untuk menyiapkan pasukan menuju Mekah. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, pasukan kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju Mekah. Rasulullah memimpin pasukan besar yang berjumlah 10.000 sahabat, dan Abu Dzar al-Ghifari ditugasi menjadi pengganti beliau di Madinah. Sesampainya di daerah Juhfah, Rasulullah berjumpa dengan pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ia hijrah keluar Mekah sebagai seorang muslim. Kemudian Al-Abbas mengendari bighal putih milik Rasulullah. Ia mencari salah seorang Quraisy agar meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah. Sebelum beliau memasuki Mekah, di saat bersamaan, Abu Sufyan pun sibuk mengendap-endap, mencari tahu perkembangan keadaan. Al-Abbas bertemu dengannya, lalu ia mengajak Abu Sufyan menemui Rasulullah untuk meminta jaminan keamanan. Keduanya pun berangkat menemui Rasulullah. Ketika keduanya berjumpa dengan Rasulullah, beliau bersabda, "Celaka engkau Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah?" Al-Abbas menimpali, "Celaka engkau apabila tidak juga memeluk Islam." Kemudian Abu Sufyan mengikrarkan syahadat yang jujur. Rasulullah pun memuliakannya dengan sabda beliau, "Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman." Hadis Muslim, Kitabul Jihad 1780. Ketika pasukan kaum muslimin tengah bergerak memasuki Mekah, Rasulullah memerintahkan Al-Abbas agar membawa Abu Sufyan ke sisi kota Mekah agar ia melihat tentara-tentara Allah, kabilah-kabilah. Kaum muslimin lewat di hadapan Abu Sufyan dan Al-Abbas memperkenalkan siapa mereka. Hingga Rasulullah lewat bersama batalionnya. Bersama Muhajirin dan Ansar, Abu Sufyan berkata, "Subhanallah, tidak ada pasukan manapun yang bisa menang menghadapi mereka." Kemudian ia bersegera menuju kaumnya, lalu berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, ini Muhammad. Ia telah datang kepada kalian dengan pasukan yang tidak akan sanggup kalian lawan." Mendengar hal itu, orang-orang pun kocar-kacir. Mereka berlarian ke ram-rama mereka dan ke masjid. Uyunil Atsar fi Funun al-Magazi wa Asisyomale wa Asi 2/188. Rasulullah masuk kota Mekah dengan penuh ketawaduan, merendahkan dirinya kepada Allah yang telah memuliakan beliau dengan membebaskan kota Mekah. Beliau telah membagi pasukannya ke dalam beberapa brigade, mengepung kota Mekah dari segala sisi. Kasih sayang Rasulullah
terhadap musuh. Pasukan Islam memasuki kota Mekah dan tidak ada kabilah Quraisy yang mampu menghadang mereka. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke dalam Masjid Al-Haram. Beliau pun mencium Hajar Aswad. Saat itu kondisi Ka'bah begitu mengenaskan. Setidaknya ada 360 berhala di sekelilingnya. Beliau pun menghancurkan tuhan-tuhan selain Allah tersebut. Beliau membaca firman Allah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra 81. Kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surah Saba 49. Berhala-berhala itu hancur lebur di hadapan beliau. Setelah itu barulah beliau melaksanakan tawaf. Kemudian Nabi memanggil Utsman bin Talha dan menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya. Beliau meminta Utsman agar membuka Ka'bah, lalu beliau memasukinya. Nabi melihat gambar-gambar di dalamnya. Segera gambar tersebut beliau hapus, kemudian melaksanakan salat di dalam Ka'bah. Setelah itu, Nabi keluar menjumpai kerumunan orang-orang Quraisy yang menunggu putusan beliau. Dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah, beliau bersabda, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan, jahiliyah, dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangankan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Beliau bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." As-Sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Hisham 5/74. Beliau maafkan banyak orang yang telah menyakiti beliau, kecuali 9 orang tokoh mereka. Nabi memerintahkan agar ke-9 orang tersebut dihukum mati apabila ditemukan, walaupun mereka berlindung di balik tirai Ka'bah. Setelah itu beliau kembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Lalu beliau perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Khotbah Fatu Mekah. Di hari kedua, Rasulullah berkhutbah, "Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Tidak halal bagi orang sebelumku berperang di dalamnya, ataupun orang sesudahku. Demikian juga atas diriku, kecuali hanya sementara waktu. Tidak boleh diburu hewan-hewannya, tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh menebang pepohonannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali bagi mereka yang hendak mengumumkannya." Hadis Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi 4059. Kemudian laki-laki dan wanita-wanita Mekah membayat Rasulullah, berjanji menaati beliau. Beliau menetap di Mekah selama 19 hari, mengajarkan Islam, membimbing manusia dan menghancurkan berhala. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab. Wassalam.